Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Rabbil alamin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Ananda Khairul Faizin. Silahkan Ananda Khairul Faizin. Pak, teman-teman, mohon izin Bapak, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabba robba wa wa bil bil islami islami dina dina wa bi wa bi Wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa nabiyyan wa rasulah. 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 Rabbi 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 zidni 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 ilman ilman ilma. nafi'a nafi'a warzuqni warzuqni fahma bi fahma rahmatika rahmatika ya ya arhamar arhamar. rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih anakku Khairul Faizin yang mau memimpin doa sebelum belajar. Ya, teman-teman yang lainnya nanti bisa tertular semangatnya kalau memimpin doa, bisa semangat dan bagus seperti Ananda Khairul Faizin. Baik anak-anakku, sebelum masuk pembelajaran, Pak Zalim mau absen terlebih dahulu. Khairul Faizin hadir ya. Desi Rahmawati hadir. Hadirah, Pak. Kemudian Ismi hadir. Halo Ananda Ismi mana? Oke, hadir semuanya ya. Baik, sekarang kita akan memasuki bab materi menghindari sifat temperamental atau ghadab. Nah, di sini ada yang sudah pernah dengar dengan istilah ghadab? Coba di sini ada yang sudah pernah dengar istilah ghadab? Sudah pernah Pak Coba Ananda Pak Izin, sudah pernah dengar ghadab itu dari mana? membaca materi yang sudah Bapak share beberapa Oke, yang lalu. berarti masih baru dengar ya Ananda Pak Izin? Oke, Godop itu dari kota Godoba yang ribu Godoban, yang artinya pemarah. Di mana Oke. Godop itu terbagi menjadi tiga, Bapak. Ada ikrot, tafrid, dan iktidal. Oke, luar biasa. Ananda Pak Izin ini berarti mungkin sudah membaca materinya terlebih dahulu di rumah. Kasih tepuk tangan semuanya untuk Ananda Pak Izin. Oke, mungkin yang lainnya nanti bisa meniru semangatnya Ananda Pak Izin ini. Baik, untuk materi workshop ini, capaian pembelajarannya adalah siswa menganalisa manfaat menghindari akhlak madmumah, yakni workshop ini. Kemudian nanti membuat karya, dan selanjutnya meyakini bahwa akhlak madmumah adalah larangan, dan serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak madmumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menganalisa manfaat menghindari sifat temperamental atau wontok dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, apa sih godop itu? Nah, definisi sifat godop atau temperamental ini adalah godop dalam bahasa Arab berarti sifat mudah marah. Sifat ini muncul karena ketidaksenangan terhadap perlakuan atau perbuatan orang lain. Kemudian penyebab dari sifat godop ini apa saja? Nah, penyebabnya itu ada dua. Yakni yang pertama faktor fisik. Mungkin karena kelelahan atau kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh.
atau mungkin bahkan reaksi hormon kelamin. Kemudian dari faktor psikis, yakni adanya sifat bangga terhadap diri sendiri, ujub. Kemudian kadang diwarnai dengan perdebatan, atau gurau yang berlebihan, ucapan yang tidak sopan, atau mungkin sikap permusuhan kepada orang lain. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Ananda Faizin, yakni ghadab itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ifrot, yakni golongan yang sulit untuk mengendalikan diri. Akhirnya emosinya berlebihan. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah tafrid, atau golongan yang tidak bisa marah, bersikap acuh terhadap pelanggaran hak, kemudian lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada yang salah. Kemudian golongan yang ketiga adalah i'tidal, atau golongan yang tengah-tengah, moderat. Hanya marah pada saat-saat tertentu, pada saat yang dibutuhkan untuk marah. Nah, dan tidak berlebihan marahnya. Jadi kalau ada yang salah, golongan ini akan marah dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Lalu bagaimana cara menghindari sifat temperamental atau ghadab ini? Nah, yang pertama kalau kita misalnya mau marah, coba tenangkan diri dengan cara pertama membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ada artinya yakni aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau masih marah, nah coba untuk merubah posisi. Misalnya marahnya itu pas berdiri, gerak duduk atau mungkin berbaring. Nah, biar marahnya tidak meledak. Kemudian diam. Jangan berbicara kalau ketika marah. Nah, karena kalau marah biasanya ngomongnya tidak bisa terkontrol. Terakhir kok masih marah saja, maka berwudu karena wudu dapat meredakan api kemarahan. Kemudian apa sih manfaatnya mengendalikan amarah? Nah, kalau kita bisa mengendalikan amarah, itu banyak manfaatnya. Salah satunya bisa meningkatkan ketenangan, memperkuat hubungan baik dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Kemudian menghindari konflik yang berkepanjangan. Dan yang pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir hikmah di balik larangan marah. Hikmahnya adalah bisa menjaga ketenangan hati, kemudian meningkatkan kecerdasan, dan yang terakhir memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, itu adalah hikmah di balik larangan marah. Nah, selanjutnya Pak Zali mau bagi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama, oke. Kelompok pertama dipimpin oleh Ananda Faizin. Untuk kelompok 2 dipimpin oleh Ananda, siapa ini ya? Ananda Desi. Siapa? Dan kelompok ketiga dipimpin oleh Ananda Ismi. Oke, nah di sini Pak Zali sudah menampilkan 3 link. Nah, silakan link YouTube tersebut dilihat bersama dengan kelompoknya. Dan nanti disimpulkan apa sih kejadian dalam video tersebut dan solusinya apa biar tidak terjadi kembali. Baik, Pak Zali kasih waktu 10 menit untuk melihat dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, sudah selesai dilihat bersama dan berdiskusi dengan kelompoknya? Ya, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, silahkan setelah berdiskusi bisa dipresentasikan. Kelompok 1 yang dipimpin oleh Ananda Khairul Faizin, silakan untuk mempresentasikan. Bapak, dari video yang saya amati, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman bahwa di video tersebut ini terjadi tawuran di antara pelajar. Ya. Tawuran ini
disebabkan oleh saling ejek. Ya. Awalnya saling ejek, kemudian karena tidak terima akhirnya membalas dengan menyerang satu dengan yang lain sampai ada satu siswa yang terbunuh. Nah, itulah isi daripada video tersebut. Maka hikmah yang dapat diambil atau dipelajari adalah janganlah mengumbar mulut seenaknya, jaga mulut kita karena mulutmu adalah harimau. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ananda Khairul Faizin. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil pengamatannya. Baik, Pak. Untuk kelompok 2, dari hasil video yang kami amati adalah itu tentang terjadinya bentrokan antara supporter klub. Nah, jadi untuk menghindari adanya bentrokan tersebut yang bisa merugikan banyak orang, itu adalah kita harus bisa menahan emosi meskipun yang kita dukung itu tidak menjadi pemenangnya. Dan kalau kita masih tetap emosi, sebaiknya kita pergi dari lokasi saja agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, luar biasa Ananda Desi. Untuk kelompok selanjutnya dari kelompok 3, silakan dipresentasikan. Saya ya Pak. Ya, silakan Ananda Ismi ya ini. Ya, silakan Ananda Ismi. Oke, Pak. Video tadi itu kan menayangkan tentang siswa SMK yang tewas ditembak polisi karena aksi demo. Demonya itu rusuh karena tidak bisa menahan diri, akhirnya banyak pihak yang merasa dirugikan, gitu kan ya. Nah, solusinya agar tidak terjadi lagi, maka seharusnya bisa lebih menahan diri, jangan hanya saling ejek, langsung melakukan anarkisme. Itu Pak. Terima kasih Ananda Ismi, luar biasa. Oke, baik. Itu adalah tadi paparan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari masing-masing kelompok? Tidak, Bapak. Oke, berarti sudah cukup ya. Baik. Untuk kesimpulan pertemuan kali ini adalah menghindari sifat temperamental adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan mengendalikan amarah, kita dapat meraih ketenangan hati, memperkuat hubungan, dan memperoleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nuruti emosi, nanti tambah panjang urusannya. Baik, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang syaja'ah. Nah, apa itu syaja'ah? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.